Wow, kayak Mas tadi udah lihat belum videonya keren banget ya? Kayak di film-film ya. Iya keren banget ya. Aku tuh kayak jadi masyarakat pengen ikutan deh, bisa nggak sih ya? Itu yang tadi aku pengen tanya sama Bang Ulin, sebenarnya kan itu apa? Kalau ada orang yang tertarik gitu, kayaknya digital forensik seru banget Bang Ulin, itu hanya khusus untuk anggota kepolisian atau bisa dari masyarakat? Gini, saya tanya yang jawab yang Mbak Intan. Iya, Oh, iya. baik. Nanti kedua Mas. Jadi begini, bahwa ini tuh bukan menjadi tanggung jawab Direktorat Siber saja Oke. tentang keamanan dunia di ruang siber. Ini ruang yang baru menurut saya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kenapa menjadi tanggung jawab kita bersama? Kalau kita lihat kejahatan konvensional, berapa sih kasus pembunuhan yang tidak terungkap? Kan tidak sedikit. Perlu waktu, ada 4 tahun, ada 5 tahun, bahkan ada yang lebih kasus pembunuhan. Iya. Hal yang sama juga dalam dunia maya. Kendala-kendala itu selalu ada. Bagaimana untuk mengatasinya? Maka kami Direktorat Siber mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membantu diri tersebut. Ada yang anonimus, kan itu perlu waktu. Nah, untuk mengungkap IP-nya, kemudian mengejar, menganalisa bagaimana A dan B. Nah, untuk hal tersebut, yang pertama kita akan membuka namanya Kamtibmas di ruang siber. Salah satunya adalah apabila ada pemberi informasi, kemudian informasi itu valid dan terverifikasi. Setelah terverifikasi, kita dapat rangkai melalui konstruksi hukum. Setelah kita rangkai konstruksi hukum dan kita bisa tangkap pelakunya, maka si pemberi informasi itu akan kita beri namanya digital badge. Nah, apa fungsinya digital badge? Digital badge ini adalah satu ungkapan terima kasih si siber kepada pemberi informasi. Digital badge ini bisa, kalau bangga, dia bisa pasang di avatarnya. Contohnya, tadi, Pak, ya? ada kasus DPO yang dicari bertahun-tahun. Kita mencari, kemudian ditemukan oleh masyarakat. Secara informasi dan verifikasi benar. Maka kita akan berikan digital badge. Dan digital badge-nya itu ada nomornya. Gitu, Mbak. Nah, sehingga setelah ada nomornya, kita buat peningkatan. Nanti ada yang mulai dari bronze, silver, sampai dengan gold. Bahkan sampai dengan platinum. Apa saja keuntungannya? Salah satunya mereka bisa berinteraksi kemari. Dan kami sudah usulkan kepada pimpinan bisa ikut pelatihan di sini. Karena pelatihan yang dilakukan di sini tidak hanya pelatihan dilakukan oleh anggota Polri. Gitu. Artinya sama-sama memiliki siber. Siber ini bukan milik saya bisa berganti. Siapapun bisa berganti ini. Tapi siber ini tidak akan pernah bisa berganti. Dan ruang siber itu harus selalu dijaga. Ya kan? Contohnya begini, bisa nggak kita 1 hari tanpa medsos? Aduh susah. Waduh berat Pak. Berat Gitu. banget kayaknya. Lebih gampang tanpa nasi. Betul. Nah yang kedua yang jawaban dari pertanyaan dari Mas Ernest. Iya. Bagaimana sih bisa nggak ikut kolaborasi dari Iya. polisi? Pak Kapolri sekarang ini sedang mengeluarkan kalau di program presisi beliau yang namanya pangkat tituler. Jadi yang ahli S2 atau S3 ataupun tidak S2 S3 tapi expert di bidangnya. Iya. Kemudian melalui proses seleksi untuk menjadi anggota Polri, dia langsung diberikan pangkat tituler AKBP maksimal Kombes. Tanpa Wow. melalui akpol. Tanpa. Tapi itu ada jentang waktu sekitar Iya, 10 sampai itu. Nah, itu ide yang dilakukan oleh Pak Kapolri sangat luar biasa. Jadi semua ingin bisa merasakan dengan pangkat tituler itu langsung menjadi AKBP. Nanti anak-anak buah saya hormat sama Mas Ernest. Pak Kombes Ernest gitu. Nah, tapi harus ahli di bidangnya, Mas. Misalnya tadi komputer gitu Ya, ya. komputer dan melalui seleksi. Dan itu yang dalam program presisi beliau yang terus dikembangkan. Nah, ini apa ya? Untuk mengaktifkan peran masyarakat bahwa ruang siber ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga ruang siber ini. Wow, Keren ya? enak ya kita Keren. bisa ikutan juga, bisa saling bantu satu sama lain berarti semuanya bisa Mbak ya. Intan itu kira-kira. Oke. Makanya kita perlu terima kasih oleh Iya. Bapak Kapolri yang baru. Iya. Iya, terima kasih banyak Bapak Kapolri. Nah, Bang, ini strategi apa sih Bang yang biasanya dilakukan untuk mengedepankan pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas dan polarisasi di ruang siber? Nah, karena kan ini pasti berpengaruh dengan Ya. keterlibatan masyarakat gitu Bang. Ya, jadi gini. Saya mulai bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang penuh rasa guyup awalnya gitu. Nah, strategi pencegahan dengan cara yang pertama kita melakukan edukasi. Ya kan? Setelah bagi masyarakat bagaimana meningkatkan budaya patuh hukum. Kemudian memperkuat kewaspadaan masyarakat terhadap potensi ancaman Kamtibmas. Serta meningkatkan pelayanan kinerja kepolisian. Tentunya demi keadilan, kebermanfaatan hukum. Tahapan-tahapan yang strategi yang dilakukan melalui beberapa proses
yang biasa dikenal oleh masyarakat, pertama kita lakukan edukasi. Ini salah satu bentuk edukasi loh. Iya. Mudah-mudahan pahala kita dicatat nih. Amin. Insya Allah. Kemudian melakukan persuasi. Iya. Kemudian peringatan virtual, tadi yang kita bahas, peringatan virtual. Iya. Kemudian setelah peringatan virtual kita lakukan mediasi. Iya. Ya kan? Restoratif justice. Iya. Ya. Setelah mediasi baru laporan polisi. Itu kira-kira. Sehingga tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruang siber dilakukan upaya penegakan hukum. Ya kan? Melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restoratif justice sehingga terciptanya ruang siber yang bersih, sehat, beretika, produktif, serta beradab. Wow. Gitu loh, Mbak Intan. Iya. Kayak Ernest kan kita sebagai pengguna media Iya, sosial aktif iya, ya. Senang nggak sih Kak dengernya? Senang, dan ini kan program yang secara konsep harus didukung, cuman pasti bapak-bapak di sini akan harus berjuang keras ya, karena ini sebuah pendekatan yang baru banget, mungkin orang belum biasa gitu ya Pak ya. Saya boleh kasih ilustrasi nggak, Mbak? Boleh Gimana dong. Pak? Boleh. Saya kasih ilustrasi begini. Ilustrasi pernikahan. Oke. Coba kita datang ke pernikahan. Nah, Crowd di pernikahan itu kan luar biasa. iya. Hampir sama dengan crowd yang ada di media sosial. Iya. Oke. Bedanya apa? Hari ini saya lihat di media sosial, si A saling hujat sana, si B saling hujat. Begitu kita datang ke pernikahan, coba apa lihat? Orang mendoakan yang menikah. Saling temu menikah, saling sapa, saling tanya, saling mendoakan. Terus kemudian saling berharap, bercerita yang baik di dalam satu meja pernikahan saja. Bisa nggak ilustrasi pernikahan di dunia offline itu kita bawa ke dalam dunia online? Indah nggak kira-kira, Mbak? Indah banget ya. Nah itu yang kita ajak untuk itu. Oke. Dan ini jangkauannya sangat luas sekali ya, karena kan Nah, media itu yang sosial. tadi saya bilang, dari strategi salah satunya adalah strategi untuk indah. Indahnya kita semuanya Adem bisa sama-sama ya. ngomongin Ya. adem. Nah Bang, ini kan tadi aku dengar dari Abang bilang ada restorasi justice. Nah sebenarnya tindak pidana apa aja sih yang bisa dilakukan dengan cara restoratif justice? Oke, begini Mbak. Kalau tidak salah begini, tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice sebagai berikut. Pertama, pencemaran nama baik. Itu kemudian fitnah, kemudian penghinaan. Itu ada di dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Kemudian pasal 207 itu penghinaan terhadap penguasa, kemudian pasal 310 dan pasal 311. Terhadap tindak pidana tersebut, pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, itu tidak akan dilakukan penahanan mulai hari ini. Dan dapat diselesaikan dengan cara restorasi justice tadi. Ingat, kenapa saya bisa berjanji tidak akan ditahan hari ini? Karena sudah dikeluarkan telegram oleh Kapolri kepada seluruh jajaran. Apabila akan menaik sidik harus dilakukan gelar secara virtual oleh Mabes Polri. Gitu. Sehingga inilah upaya Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, ya kan, membuat untuk lebih tenang bangsa ini. Gitu. Ya. Saya juga dengarnya lebih tenang nih. Ya, tapi bukan berarti tidak dilakukan penahanan terus kita bisa semena-mena. Iya. Gitu. Artinya kita sama-sama mengkoreksi diri. Iya. Ya, gitu. Itulah kira-kira Mbak. Iya. Karena sekarang sudah paham Aku belum? senang dengarnya karena dengan demikian semoga Bapak-Bapak di kepolisian bisa menggunakan waktu dan tenaganya untuk mengungkap kasus-kasus yang besar-besar gitu, yang benar-benar penting gitu. Kalau setiap orang ribut harus diurus di sini kan ribet juga ya, jadinya ngerepotin gitu. Iya, makanya. Aduh, tapi kan ini kadang-kadang hoax itu kan banyak macamnya ya. Ada hoax yang sampai bisa memecah belah bangsa, Setuju. suku, agama, ras. Nah, ini kira-kira penanganannya gimana kalau misalnya ada hoax yang memecah bangsa, tapi Bang jangan dijawab dulu. Ini supaya kita jawabnya nanti ya sesaat lagi tetap Wah, di bisa, Siber ya. TV.